Pernah bingung gak sih squat itu turunnya harus sampai mana? Pertama, cek dulu kalian bisa turun sebawah mana senyaman kalian dengan tetap menjaga keseluruhan tubuh kalian tetap lurus. Kalian bisa berhenti ketika ada sensasi kejepit di bagian pinggul kalian atau ketika pantat kalian itu batuing. Kalau kalian susah jongkok, gimana? Simple. Pertama, kalian bisa lebarin kaki kalian. Atau yang kedua, kalian bisa untuk bermain dengan angle dari jempol kalian. Untuk sebagian orang dengan jempol yang keluar, mereka bisa turun lebih dalam ketika mereka squat. Atau kalian bisa naikin tumit kalian sesimpel dengan menggunakan plates biar kalian bisa turun squatnya lebih jauh. Jangan lupa join Academy Fitness. Salah satu klien gue datang dan mengeluh dia nggak bisa ngerasain abs-nya ketika latihan crunch. Fungsi dari otot abs atau otot perut itu adalah spinal flexion, atau artinya menekuk tulang belakang kalian ke depan. Jadi alasan orang nggak bisa ngerasain abs-nya ketika crunch, kemungkinan besar adalah mereka menekuknya itu di bagian pinggul dan bukan di bagian spine atau tulang belakang. By the way, sebelum gue lanjut tipsnya, jangan lupa untuk join Discord Academy Fitness untuk belajar dan diskusi lebih banyak. Jadi ketika badan kalian itu tegak dan lurus selama kalian crunch, maka otot yang menekuk badan kalian di bagian pinggul itu adalah hip flexors. Jadi next time ketika kalian crunch, coba bayangin untuk menekuk tulang belakang kalian ke depan dengan bayangin ngedeketin chest kalian ke daerah pusar. Gua tahu kadang spinal flexion atau menekuk tulang belakang ke depan itu mungkin terdengar mengerikan. Tapi selama kalian ngelakuin dengan terkontrol, gue yakin kalian akan bisa ngerasain perut kalian ketika kalian crunch. Coba siapa yang sekarang udah bisa ngerasain otot perutnya ketika sedang crunch? Kalian hari ini sibuk dan gak bisa nge-gym. Mungkin kalian bertanya, gue harus nge-gym atau mending skip aja? Kalau kalian pakai split 4-5 kali seminggu, gue rasa kalian bisa untuk skip aja hari itu dan latihan besokannya. Jadwal 4-5 kali seminggu, ketika kalian skip sekali aja, sebenarnya nggak akan terlalu banyak ngaruh karena masih ada jeda 1 hari rest lainnya yang kalian bisa ganti jadi hari latihan. Kalau misalkan kalian pakai split 6 kali seminggu, gak apa-apa, skip aja 1 kalinya. Karena kemungkinan besar kalian juga akan melatih otot tersebut lagi pada minggu yang sama. Karena kalian melatih satu otot itu 2 kali. Kalau misalkan jadwal kalian tiba-tiba ada 3 hari yang nggak bisa nge-gym, padahal kalian harus nge-gym seminggu 4 atau 5 kali, maka kalian bisa untuk menggabungkan 2 sesi menjadi 1 sesi. Tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa join Academy Fitness untuk akses belajar fitness paling gampang. Pilih aja gerakan penting seperti gerakan compound yang kalian bisa latih dalam 1 sesi. Kalau misalkan ada sisa waktu, baru kalian bisa untuk melatih gerakan aksesorisnya. Lah, terus kalau misalkan gue tiba-tiba nggak bisa nge-gym 1 minggu, gimana? Jawabannya adalah kalian bisa untuk mengambil deload week. Jadi dalam 1 minggu itu kalian nggak usah latihan yang terlalu berat, kalian mungkin bisa tumble dengan latihan body weight ataupun cukup dengan aktif aja. Tapi tenang aja, di minggu selanjutnya reboundnya itu akan cepet dan kalian nggak akan kehilangan otot sebanyak itu. Kebiasaan ini bisa bikin kalian turun berat badan lebih gampang. Kebiasaan pertama yang bisa membuat kalian turun berat badan lebih gampang itu adalah fidgeting dan juga daily step. Jadi secara logika aja, orang yang aktif berjalan ataupun aktif bergerak pada kesehariannya, maka total energy expenditure-nya itu akan lebih tinggi. Jadi coba deh, bergerak lebih banyak, contohnya bisa dengan jalan ketika kalian mau komit ke tempat yang gak terlalu jauh. Sebelum gue lanjut, jangan lupa join Academy Fitness untuk akses belajar fitness paling mudah. Selanjutnya, itu kebiasaan yang cukup penting juga, yaitu kebiasaan memilih makanan. Bukan dalam artian cerewet, tapi pemilihan makanan yang lebih bersih dan juga lebih rendah kalori. Kalau kalian adalah tipikal orang yang malas buat hitung kalori karena menurut kalian ribet, kalian bisa pakai strategi menurunkan kadar kalori melalui pemilihan makanan kalian. Pemilihan makan yang seperti apa? Sesimpel mungkin lebih pilih rebusan ketimbang makanan yang digoreng. Atau ketika digoreng, kalian pilih yang minyaknya nggak terlalu banyak. Terus ketika makan, porsinya juga kalian bisa untuk seimbangkan kadar karbohidrat dan juga proteinnya. Make sure kalian makan protein dengan jumlah yang cukup. Jangan sampai kalian salah pilih makanan ketika kalian selesai latihan. Sebenarnya gue nggak mau untuk melabeli suatu makanan itu bagus atau enggak. Tapi di sini gue akan kasih kalian tips dan sharing apa yang gue lakukan dan apa yang gue makan setelah gue latihan. Post-workout meal atau makanan setelah latihan, buat gue itu adalah makanan yang jumlahnya pasti paling banyak. Simple, karena gue habis latihan dan kondisi gue itu paling lapar. Jadi untuk mengakomodasi makanan gue yang banyak, yang gue lakukan adalah gue turunin nih kalori-kalori dari makanan-makanan yang sebelumnya. Setelah itu, post-workout adalah waktu yang paling bagus untuk kita masukin karbohidrat. Ketika kita latihan, kita menggunakan banyak energi, apalagi glycogen yang ada dalam otot. Sehingga karbohidrat yang kita makan ini itu akan mengembalikan energi biar kita nggak terlalu lemas setelah latihan. Make sure jangan makan karbohidrat terlalu banyak juga, karena gue jamin kalian malah jadi ngantuk. By the way, kalau kalian pengen belajar fitness lebih dalam, jangan lupa untuk join Discord Academy Fitness. Yang terakhir yang pasti gue masukin selain dari karbohidrat itu adalah protein. Ini juga simple karena kebutuhan protein gue yang cukup tinggi. Dengan kalian makan protein dengan jumlah banyak, jadi nggak ada alasan lagi kalian susah untuk memenuhi kebutuhan protein karena lupa makan.